Apa itu kekongruenan? Jadi gini, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Supaya kalian lebih paham, Pak Beni kasih contoh. Contoh sederhananya kayak gini. Misalkan Pak Beni punya dua pas foto, yaitu pas foto A yang framenya biru, sama pas foto B yang framenya merah. Keduanya berukuran sama persis, yaitu 4 cm dikali 6 cm. Ceritanya kita mau cek apakah kedua pas foto ini kongruen. Tadi sudah disebutkan kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, bentuk fotonya kan sudah sama, sama-sama persegi panjang. Terus ukurannya juga sama, sama-sama 4 cm dikali 6 cm kan? Berarti kedua pas foto ini kongruen, gitu aja. Nah, simbol untuk kongruen itu kayak gini. Jadi kalau pas foto A kongruen dengan pas foto B, kita bisa simbolkan dengan begini. Bisa dipahami kan? Gimana kalau bentuk pas fotonya kayak gini? Pas foto A berukuran 4 cm kali 6 cm, sedangkan pas foto B berukuran 6 cm dikali 9 cm. Apakah kedua pas foto ini kongruen? Bentuk fotonya sih udah sama, sama-sama persegi panjang kan? Tapi masalahnya ukurannya berbeda. Berarti kedua pas foto ini tidak kongruen, gitu. Gampang kan? Nah, simbol untuk tidak kongruen ini adalah seperti ini. Jadi kalau pas foto A tidak kongruen dengan pas foto B, kita bisa simbolkan dengan begini. Bisa dipahami kan? Syarat kekongruenan. Nah, nanti secara geometri, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, lalu sudut yang bersesuaian sama besar. Supaya kalian bisa lebih memahami ini, Pak Beni beri contoh di slide selanjutnya. Oke, di sini ada dua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua trapesium ini bentuknya sama aja kan? Trapesium ABCD bisa kita puter jadi trapesium KLMN. Sehingga ukurannya juga sama aja kan sebenarnya. Jadi, sebenarnya kedua trapesium ini kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang kita mau lihat lebih spesifik lagi syarat kongruennya. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sisi yang bersesuaian itu yang mana aja sih? Ini dia. Misalnya, kita fokus ke sisi AB. Ini kan bersesuaian dengan sisi KL. Tahu dari mana? Lihat aja simbolnya. Sama kan? Berarti panjangnya sama. Sehingga AB dikatakan bersesuaian dengan KL. Lanjut. Berarti BC bersesuaian dengan LM. CD bersesuaian dengan MN. Dan terakhir, sisi DA bersesuaian dengan NK. Gitu. Bisa dipahami kan tentang sisi yang bersesuaian? Sekarang kita bahas sudut yang bersesuaian. Sudut mana aja sih yang bersesuaian? Ini dia. Misalnya, sudut A ini kan bersesuaian dengan sudut K. Tahu dari mana? Lihat aja simbolnya. Di sini simbolnya sama kan? Berarti besar sudutnya juga sama. Sehingga sudut A dikatakan bersesuaian dengan sudut K. Lanjut, berarti sudut B bersesuaian dengan sudut L, sudut C bersesuaian dengan sudut M, dan terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut N. Gitu aja. Bisa dipahami kan tentang sudut yang bersesuaian? Nah, terakhir, sebelum ke contoh soal, Pak Beni mau menekankan penulisan kekongruenan ya. Kalau kita mau menulis trapesium ABCD kongruen dengan trapesium KLMN, berarti nulisnya gini kan? Karena A bersesuaian dengan K, B dengan L, C dengan M, dan D dengan N. Boleh nggak startnya dari B? Boleh, berarti trapesiumnya BCDA, kongruen dengan LMNK. Jadi disesuaikan ya urutannya sama titik yang bersesuaian juga. Gitu, bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Tentukan bangun-bangun yang kongruen. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, kalau kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama kan? Nah, di sini kita tinggal lihat aja. Yang kongruen kan di sini berarti si A sama D sama M kan? Ya udah, berarti itu salah satunya ya. A kongruen dengan D, kongruen dengan M. Terus masih ada lagi nih, I sama L. Sama kan tuh, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Jadi I sama L kongruen. Udah kan itu aja yang kongruen? Ya udah, berarti dua jawaban ini. Gampang kan? Contoh soal kedua. Manakah belah ketupat yang kongruen?
Di sini udah jelas ya, yang A sama yang C. Karena ukuran sisinya sama, yaitu 5 cm. Sedangkan yang B berbeda, karena sisinya 5,5 cm. Tapi itu kan baru dilihat sisinya. Sekarang coba kita sekaligus cek sudut-sudut yang bersesuaian. Kita perlu ingat bahwa total sudut pada suatu bidang datar segi 4 atau lebih adalah 360 derajat. Belah ketupat kan termasuk segi 4, berarti total sudutnya harus 360 derajat juga. Terus sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya sama. Sekarang kita fokus ke belah ketupat A dulu. Kalau ini 50 derajat, maka yang ini 50 derajat juga kan, karena dia hadap-hadapan. Total ini udah 100 derajat. Supaya nanti jadi 360 derajat, berarti sisanya kan 260 derajat lagi. Nah, karena besar sudut yang kiri sama dengan sudut yang kanan, maka 260 derajat tinggal dibagi 2 aja. Jadinya yang kiri 130 derajat, yang kanan 130 derajat juga. Udah ketemu semua kan sudutnya? Berarti 50 derajat, 130 derajat, 50 derajat lagi, 130 derajat lagi. Sekarang kita fokus ke belah ketupat C. Kalau ini 130 derajat, maka yang ini 130 derajat juga kan? Total ini udah 260 derajat. Supaya jadi 360 derajat, berarti sisanya kan 100 derajat lagi. Nah, karena besar sudut yang kiri sama dengan sudut yang kanan, maka 100 derajat itu tinggal dibagi 2 aja. Jadi di kiri 50 derajat, di kanan 50 derajat juga. So, makin jelas ya kalau A sama C kongruen. Karena sisinya sama-sama berukuran 5 cm dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Ada yang 50 derajat, ada yang 130 derajat. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan nilai U dan V. Oke, cara menyelesaikan soal kayak gini adalah dengan mengecek sisi yang bersesuaian dulu. Misalnya kita mau cari sudut U. Sudut U kan dihubungkan sama sisi ini dengan sudut 135 derajat. Nah, di gambar sebelah, sisi yang sama berarti kan sisi yang ini. Ternyata menghubungkan sudut 135 derajat dengan sudut 75 derajat. Karena di sini udah ada yang 135 derajat, maka si U pasti bersesuaian dengan 75 derajat kan? Ya udah, kita tulis dulu U sama dengan 75 derajat. Nah, untuk dapat V gimana? Lagi-lagi kita cek sisi yang bersesuaian dulu. Dengan sisi ini, sudut 135 derajat dihubungkan dengan sudut 80 derajat. Sisinya sama dengan yang ini kan? Di sini udah ada 135 derajat. Berarti sudut yang ini pasti 80 derajat. Sisanya yang belum diketahui tinggal sudut V. Nah, ingat, seperti yang Pak Beni sebutkan di contoh soal kedua tadi, total sudut pada suatu segi 4 pasti 360 derajat. Ini totalnya kan baru 75 derajat, ditambah 135 derajat, ditambah 80 derajat, totalnya kan baru 290 derajat. Berarti supaya jadi 360 derajat, sisanya tinggal 70 derajat lagi kan? Maka bisa disimpulkan, sudut V ini adalah 70 derajat. Udah selesai, berarti U-nya 75 derajat dan V-nya 70 derajat. Bisa dipahami kan? Contoh soal keempat. Nah, ini adalah tipe soal analisis kesalahan. Kita diminta untuk memperbaiki pernyataan yang salah. Kita cek ya pernyataannya. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Nah, salahnya di mana? Kan udah bener tuh sisi-sisi yang bersesuaian semuanya 6 satuan. Yap, betul. Sisinya udah sama semua. Tapi sudutnya kan belum tentu sama. Kalau di persegi, sudutnya kan udah pasti siku-siku semua. Sedangkan di belah ketupat, sudutnya udah pasti bukan siku-siku kan? Berarti sudut yang di persegi berbeda dengan sudut yang di belah ketupat. Sehingga kedua bangun tersebut tidak kongruen. So, kalimat ini bisa kita ubah menjadi begini. Dua bangun itu tidak kongruen karena tidak sama bentuknya. Gambar pertama persegi dan gambar kedua belah ketupat. Atau kalau kalian mau pernyataan yang lain, boleh juga. Misalnya kayak gini. Dua bangun tersebut mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Sehingga kedua bangun tersebut tidak kongruen. Kalian boleh pilih. Atau kalau kalian punya pernyataan atau kalimat yang lain, boleh juga. Tapi intinya menyebutkan bahwa ini tidak kongruen dengan alasan yang tepat. Oke?